Niatnya mau bantu orang, malah dipolisikan. Sudah dibantu, tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu, tidak tahu diri. Sudah dibantu, tidak bersyukur. Dan sekarang Tenovi menghadapi masalah lain. Seperti story yang diunggah Tenovi beberapa hari yang lalu. Sekarang tuduhannya, yayasan kami terima cuci uang. Buktikan, saya siap dipenjara kalau terbukti. Bodoh banget. Saya rela jual Alphard buat bantu yayasan. Malah ada berita kayak gini. Dan sempat beredar sebuah video, mungkin pakar hukum atau apa profesinya, jadi kata beliau itu memang sengaja katanya si Alvin Lim itu menyerang Tenovi terus dengan tujuan biar nanti yayasannya diaudit. Pertanyaannya, apakah orang ini tidak pernah menonton video yaitu pernyataan resmi dari Tenovi bahwa yayasannya itu siap diaudit kapan saja? Ya begini, tujuan Alvin Lim ngomong gitu memang tujuannya supaya dia dilaporkan. Farhad dari awal sudah ngejar itu, cuma Farhad Abbas kan caranya salah, terlalu kasar kan, tapi tidak tembus. Alvin Lim mencoba mengejar kembali seperti itu, bagaimana supaya audit terhadap sumber keuangan yayasan itu terjadi. Kalian dengar? Katanya sebelumnya sudah pernah dicoba oleh Farhad Abbas, tapi nggak tembus katanya karena kurang kasar. Padahal di sini ya, kalau dibilang yang paling kasar siapa antara Alvin Lim atau Farhad Abbas, sama mereka, sama-sama kasar. Kalaupun memang ada niat dari Farhad Abbas untuk menjebak Tenovi seperti itu, kenapa nggak berhasil? Karena memang tidak terbukti. Kemudian ada pertanyaan yang lucu gitu ya. Memang itu adalah jebakan Batman dari Alvin Lim biar nanti yayasannya Tenovi itu diaudit. Saya sudah siapkan dari awal, ya mau 1 tahun, mau transfer rekening, mau 2 tahun, kita siap. Bahkan saya selalu bilang, rekening pribadi saya atau semua staff saya silakan, kita sudah ready. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita ya, karena memang dari awal kita saya bicarakan penghasilan saya membiayakan yayasan, bukan sebaliknya. Jadi kalau bisa apapun yang saya punya itu dari penghasilan saya, jangan digiring soal dari yayasan, seperti itu. Kalian sudah dengarkan, padahal ini adalah pernyataan beberapa hari yang lalu gitu ya dari Tenovi, tapi masih ada yang bikin konten seolah-olah si Alvin Lim mau menjebak Tenovi. Di situ sudah jelas kata Tenovi, kapan saja yayasannya itu siap diaudit. Mau data 1-2 tahun sudah dipersiapkan. Bahkan bukan cuma rekening yayasan, rekening pribadi, bahkan rekening stafnya siap diaudit. Dan di sini ada pernyataan tegas juga dari Tenovi. Saya yang membiayai yayasan saya, bukan sebaliknya. Tenovi memiliki 3 channel YouTube dan ada apartemen kalau tidak salah ya, dan apartemen itu disewakan kepada orang lain. Penghasilan itulah yang dipergunakan oleh Tenovi untuk membiayai yayasannya. Selain dari endorse, kerjasama seperti itu. Kita ambil contoh penghasilan YouTube dari Tenovi. Ada salah satu akun TikTok yang memberikan informasi tentang penghasilan dari channel YouTube. Ini salah satu contohnya hanya dari 1 channel. Dari penghasilan terkecil sampai terbesar. Dari penghasilan terkecil 116 juta rupiah. Dan penghasilan terbesarnya itu 1,8 miliar rupiah dalam sebulan. Belum lagi 2 channel YouTube yang lainnya. Hasil uang untuk sewa apartemen, kerjasama endorse. Jadi ceritanya saat ini, orang-orang itu berlomba-lomba untuk mencari kesalahan dari Tenovi, untuk mencari kelemahan dari Tenovi. Berikutnya ada sindiran halus gitu ya dari Deddy Corbuzier kepada Alvin Lim. Yang pasti Deddy Corbuzier sudah tahu atau nonton juga ya soal pernyataan-pernyataan yang sering dikeluarkan oleh Alvin Lim, katanya anak dari 9 naga. Ketika awak media bertanya kepada Deddy Corbuzier pun memberikan respon seperti ini. Kalau kamu memang pembela kaum lemah, tidak hanya sekedar bagi mereka yang memiliki kasus seperti Agus. Ada banyak orang di luar sana yang tunanetra juga membutuhkan bantuan. Daripada si Alvin Lim hanya ngurusin 1 orang ini, ya mendingan buat perkumpulan tunanetra di seluruh Indonesia. Kalau soal biaya, Alvin Lim kan gak perlu mikir. Kan katanya anak 9 naga dengan kekayaan yang gak akan habis 7 turunan. Bikin yayasan untuk orang buta, untuk Indonesia. Kenapa nggak mereka itu berkumpul, mau 9 naga kek, mau apa kek, gara-gara Agus kita membuat perkumpulan penyembuhan orang buta se-Indonesia. Duitnya nggak ada habisnya kan? Bikin luar biasa. Nggak ngurusin Agus satu. Duitnya nggak ada habisnya kan? Maksudnya untuk Alvin Lim.
Anak 9 naga seharusnya nggak mikirin soal uang, bisa mengumpulkan seluruh tunanetra di Indonesia, dibikinkan perkumpulan dan dibantu oleh Alvin Lim. Jadi itu semacam pesan yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier untuk Alvin Lim. Deddy Corbuzier memberikan dukungan kepada Technovi dan meminta Technovi untuk melanjutkan perjuangannya membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kalau memang dia selama ini bertujuan baik, bekerja dengan baik, hatinya baik, kalau memang dia tujuannya, fungsinya baik, terusin. Deddy Corbuzier memberikan pesan kepada Technovi untuk lanjutkan perjuanganmu. Agus tanpa Technovi nggak bakal dapat donasi. Ya iyalah. Ya emang sih rezekinya itu datang dari Allah. Sekali lagi kok kasih tahu, tapi segala macam sesuatunya tuh ada perantara. Masuk otak nggak? Ada perantara. Ya nggak mungkin tuh ujuk-ujuk tuh duit jatuh 1,5 M depan mata lu. Nggak mungkin. Tengah halu. Nggak mungkin. Makanya nih mah mohon maaf banget ya, kita bukan usil sama 1,5 M. Gue juga punya, aduh segitu mah sombong ngantri ya gue jadinya nih. Ya tapi tolong nih Gus ya, tolong jangan ngecewain orang-orang yang udah baik sama elu, udah bersimpati sama elu. Tolong banget gue mah ya. Tolong juga nih, maaf nih, kadang kita sebenarnya kasusnya bukan si Agus aja. Lu pada ngaku dah, pasti lu pernah ketemu orang-orang yang contohnya kagak tahu diri begini. Oke lah, nggak ngelaporin kita sampai ke polisi, tapi kalau kita udah nolong orang, terus tuh orang kagak tahu diri, kagak tahu terima kasih, kita yang tadinya ikhlas ridho itu jadi germet juga nih ke tenggorokan nih, pengen dimuntahin. Kita kan manusia biasa cuy, ya. Ya Allah, Gus udah deh Gus juga, daripada lu seliweran mulu di Instagram lu di TikTok gue Gus, bener deh, capek banget gue liatin kasusnya. Bener, gue ikutan ngedumel mulu tiap saat nih, dosa gue, udah ya, lo tau budi aja, tau terima kasih aja, ya minta maaf aja udah, kasas-kasusin. Agus mendapatkan pesan lagi nih ya untuk tahu diri, tahu berterima kasih. Memang betul, rezeki itu dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh wanita ini, kan ada perantaranya, dan perantaranya itu Technovi. Bukan hanya dalam kasus Agus, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sudah menolong seseorang, ada beberapa yang lupa diri, tidak tahu terima kasih, dan malah jahatin balik orang yang sudah menolong. Saya bisa pastikan, mayoritas netizen Indonesia itu mendukung Technovi. Dan netizen itu bukan orang bodoh. Mereka itu bisa menilai mana yang benar, mana yang perlu disupport, mana yang tidak perlu disupport. Logikanya, kita itu akan berempati kepada seseorang yang terkena musibah, contohnya Agus. Seharusnya dia sudah mendapatkan simpati, ada rasa kasihan dari kita kepada Agus. Tapi karena perilakunya itulah yang akhirnya membuat netizen ini berubah. Yang tadinya kasihan, bahkan sampai memberikan donasi, banyak juga yang mendoakan, dan sekarang berbalik. Dan semua itu berdasarkan penilaian dari netizen. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa yang mendukung Technovi itu bahasanya Technovi. Ada berapa puluh juta orang yang berada di belakang Technovi, yang selalu mendukung Technovi. Itu bukan buzzer, tapi memang dari dalam hati untuk memberikan dukungan kepada Technovi. Satu hal yang netizen inginkan adalah Agus dan keluarga meminta maaf kepada Technovi. Tapi minta maafnya harus tulus.